Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah. Saya mendengar satu berita yang cukup menyedihkan dan tidak habis pikir, tentang tragedi ini, di mana adik dari Habib Bahar bin Smith itu mendapatkan perlakuan yang tidak etis ya. Entah ini apakah dari oknum yang dikatakan sebagai kelompok dari muhibbinnya Ki Haji Imad atau Mukhimat, ataukah dari kelompok yang memanfaatkan pro kontra dari masalah nasab habaib, kita belum tahu ya. Tetapi kejadian naas ini sudah terjadi dan itu dialami oleh, eee, adik dari Habib Bahar sendiri sehingga beliau melapor ke kantor polisi. Sebelum mengomentari ini mari kita dengarkan dulu berita atau keterangan dari polisi terkait kasus ini. Polisi berhasil menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam dua kasus pengeroyokan disertakan penganiayaan dan dugaan pencabulan di wilayah Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban dari kasus pengeroyokan disertakan penganiayaan diketahui merupakan adik kandung dari Habib Bahar bin Smith. Serius. Terkait dugaan peristiwa pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum dan atau penganiayaan dan atau pencabulan, maka tim gabungan antara Satreskrim Polres Tangerang Selatan bersama dengan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengamankan dua pelaku. Yang pertama, saudara YLK. Nah ini YLK, namanya ini ya. Ini saudara YLK. YLK ini berhasil diamankan pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 pukul 19 di Jalan Panti Asuhan Kelurahan Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Apa peran tersangka YLK ini? Yaitu melakukan penganiayaan dan penusukan terhadap korban saudara Z, ya. Kemudian yang kedua, tim gabungan juga berhasil mengamankan saudara atau tersangka EKK. Itu hari Senin tanggal 16 Juni 2025 pukul 03 WIB di Jalan Arjuna, Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Apa peran saudara EKK ini? Diduga melakukan pencabulan terhadap korban S. Perlu kami sampaikan bahwa peristiwa ini terjadi di Gang Sate, Kelurahan Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangsel, yaitu hari Senin tanggal 16 Juni sekitar pukul 2.30 di TKP. Diduga telah terjadi tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor. Ya, para tersangka ini awal mulanya saat pelapor mendengar suara teriakan. Pelapornya adalah saudara Z. Pelapor mendengar suara teriakan seorang wanita yang memanggil nama pelapor. Terjadi penusukan sekaligus pencabulan. Ini kan sudah bukan lagi hanya sekedar tindak kekerasan, tetapi sudah masuk tindak kejahatan yang sangat kejam kalau menurut saya ya. Yang seharusnya
kalau misalnya ini dilakukan oleh oknum yang, menganggap bahwa Kiai Haji Imad itu adalah, kelompok yang sedang memperjuangkan pribumi karena merasa ditindas oleh, oknum-oknum habaib atau merasa oknum-oknum habaib ini, beberapa di antara mereka itu keras atau memanfaatkan keturunannya untuk mengeksploitasi pribumi, itu kan yang sering bergulir, beritanya ya kalau kita lihat dari, kelompoknya Kiai Haji Imad gitu. Nah, tetapi ternyata di kelompok ini juga kalau misalnya pelaku ini memang adalah dari bagian dari kelompok itu, melakukan hal yang katakanlah ini juga kejahatan gitu ya. Jadi merasa benar tetapi melakukan kejahatan ini kan suatu yang menurut saya, tidak, apa ya, tidak mutobaqoh lah, tidak pas gitu ya. Seharusnya kan kalau kita tidak suka misalnya taruhlah ada oknum habaib yang dibicarakan misalnya melakukan, pencabulan atau ada oknum habaib yang keras melakukan persekusi, melakukan, tindak kekerasan, pengeroyokan dan lain sebagainya, dan kita benci terhadap apa yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib dalam tanda kutip atau mungkin pengikutnya, muhibbinnya. Nah, seharusnya kan untuk apa namanya, supaya beda kita dari mereka itu, kita tidak melakukan hal yang sama gitu. Tetapi ketika di kelompok yang kontra terhadap Habib ini juga melakukan hal yang sama, jadi memperjuangkan apa kalau ujung-ujungnya juga di antara mereka juga ada yang sama seperti itu, perbuatannya ya. Perbuatan yang sangat tidak patut untuk diperlihatkan sebenarnya kan. Nah, kemudian yang kedua, tanggapan saya adalah ya, mudah-mudahan ya pelaku ini mendapatkan hukuman yang setimpal atas apa yang dilakukan dan mudahan ke depannya tidak terjadi, istilahnya itu balas-membalas ya. Ini kan akan menjadi semakin menyebabkan, apa namanya, memanas gitu situasinya gitu. Nanti muhibbin dari habaib melakukan aksi balasan, kemudian dibalas lagi dari, mukimat, itu akan kacau balau jadinya. Ya, jadi perpecahan di Indonesia dari 2 kubu yang saling pro kontra ini menjadi semakin memanas gitu ya. Jadi dari awal pembahasan tentang penolakan nasab yang tidak selesai-selesai dan tidak pernah ada diskusi yang benar-benar resmi, benar-benar dibahas tuntas, kok malah, semakin ke sini lebih kepada, saling melontarkan caci maki, saling, mensyukuri kalau dari pihak satu mendapatkan musibah atau bencana. Ini kan ya bukan, apa ya, bukan sikap seorang muslim kalau yang seperti ini dan saya sangat tidak respect ya, kejahatan, kekerasan, eee, itu dilakukan baik itu oleh oknum yang katanya muhibbin atau para pendukungnya habaib maupun dari oknum yang katanya pendukung Ki Haji Imad atau Mukimat ya. Kejahatan ya dari kelompok manapun datangnya tetap harus kita kecam gitu ya. Dan saya pribadi memiliki pendapat ya harus kita kecam ini terlepas dari, pro kontra masalah nasab ini ya. Dan ya seperti yang sering saya sampaikan kalau, sedikit mengomentari tentang pro kontra nasab ya atau tentang, muhibbin dan mukimat ini, kita harus menjernihkan pikiran ya. Artinya bahwa jika kita merasa sebagai kelompok yang benar, maka jalan lurus hidup kita itu ya harus menunjukkan hal-hal yang benar gitu. Jangan sampai kita memperjuangkan kebenaran dengan cara-cara yang salah gitu. Misal taruhlah beberapa oknum pendakwah dari Mukimat ini kan sering mengkritisi bahwa Habib ini beberapa Habib katanya dakwahnya itu keras, dakwahnya itu memecah belah, dakwahnya itu, apa istilahnya itu menentang-nentang, ya menantang-nantang gitulah. Tetapi semakin ke sini beberapa oknum dari Mukimat ini juga ya hampir sama juga ya di forum gitu ya. Kalau kita lihat Kiai Haji Imad sendiri kadang-kadang berapi-api gitu ya.
ya, membakar-bakar semangatnya kalau lagi, menyindir atau membahas, para habaib gitu. Jadi, ya kelakuan dari 2 kelompok ini jadi tidak bisa dibedakan, hampir sama gitu. Maksud saya hampir sama itu, di kelompok habaib itu ada orang-orang yang memiliki kebijaksanaan yang sangat bagus, ilmu yang sangat luas, kemudian akhlak yang bagus, ya mungkin ada juga gitu, oknum-oknum yang memang tidak mengikuti, adat, akhlak, kebiasaan dari kelompok Ba'alawi gitu. Mungkin ada yang seperti itu yang kemudian mencoreng nama habaib misalnya. Tetapi di kelompok yang kontra juga kalau kita lihat semakin ke sini ya, hampir sama gitu, menunjukkan wajah yang tidak terlalu jauh beda dari apa yang mereka kritisi terhadap pendirian para habaib gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kan sebaik-baik cara kita menyadarkan orang yang keras adalah dengan kelembutan gitu ya. Sebaik-baik cara kita menyadarkan orang yang salah adalah dengan memberitahukan kebenaran gitu. Kalau kita merasa benar tetapi tindakan kita juga anarkis, sampai melakukan penusukan, sampai melakukan pencabulan, lalu kebenaran yang seperti apa yang kita bayangkan, yang kita perjuangkan itu gitu loh, kalau, jadinya seperti ini. Ya mungkin ini adalah oknum yang tidak mewakili, para petinggi yang ada di, Kiai Haji Imad ya. Mungkin Kiai Haji Imad juga tidak ridho, tidak merestui hal-hal yang seperti ini terjadi gitu. Tetapi ini terjadi, tapi entah apakah ini dilakukan oleh orang yang menunggangi, eee, isu pro kontra nasab ini juga atau bagaimana, wallahu a'lam bishawab ya. Tetapi intinya ini adalah takdir Allah yang mudah-mudahan ada hikmah di balik ini, dan kalau saya sih mengajak gitu ya, untuk bisa segera melakukan suatu peneranganlah bagi umat di antara kedua belah pihak, supaya problematika nasab ini bisa cepat dibahas, kemudian apa namanya, didiskusikan dengan cara yang baik, dengan penuh kekeluargaan, penuh persaudaraan, dan harapan saya di ujungnya nanti bisa bersatu gitu ya. Bisa bersatu, kita ini sama-sama kaum muslimin, ya mungkin tidak perlu untuk memperpanjang permasalahan semacam ini atau berusaha menghembus-hembuskan hal-hal yang negatif sehingga persatuan itu tidak terjadi. Demikian, eee, komentar dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.